Masukin ke chiller dulu, entah itu kotor atau enggak, masukin chiller. Nah setelah 24 jam keluarin baru dicuci. Untuk kedepannya nih, karena udah ada wabah PMK juga nih Kak, jadi kakak bakal tetap pakai yang ini atau lebih suka yang itu? Halo sahabat tangguh, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini masih di Dusun PMK, duduk santai untuk ngobrolin tentang PMK. Bersama saya Aya, dan kalau misalkan sebelumnya ada yang belum nonton video dari Dusun PMK, bisa langsung ditonton juga. Kalau hari ini kita akan main games nih, bersama salah seorang narasumber yaitu Chef Rizky atau Dr. Rizky. Iya. Rizky Aurelian. Halo Kak. Halo. Sebelumnya kita juga udah bikin video. Nah, untuk sekarang kita mau main games nih. Boleh. Masih semangat gak? Masih dong. Masih ya. Sekarang temanya itu this or that. Oke. Kalau misalkan Kak Rizky mau pilih yang this boleh, yang that juga boleh. Oke. Kita nggak ada salah benarnya. Oke, siap. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, kalau dari foto ini, Kak Rizky lebih suka masak sendiri atau beli makanan jadi? Nah, kalau ini sih gampang banget ya. Aku Oke. lebih suka masak sendiri sih pastinya. Wah. Karena kita bisa Kenapa tuh, kenapa? karena kita pasti bisa ngontrol. Kita mau Rasa seperti apa dari rasa gitu seperti ya. apa, gizinya kayak gimana, terus maunya kayak gimana dan sebagainya, dan lebih hemat. Hemat, iya. Kalau Ayah suka yang mana? Aku lebih masak sendiri sih, karena aku agak sebenarnya nih ya Kak, kalau misalkan aku tuh makan di luar tuh agak dia ngolahnya bener nggak ya, agak takut kayak gitu, kayak bener. apalagi tuh semenjak PMK nih, kadang aku makan daging sate terus atau enggak opor apa tuh rendang kayak gitu tuh, aku suka mikir ini daging PMK bukan ya, tapi nggak apa-apa sih, tapi ya udah aku makan aja, dia ngolahnya bener nggak ya, dicuci dulu nggak ya, kadang suka panik kayak gitu. Jadi kalau masak sendiri kayak lebih enak gitu ya, lebih tenang gitu. Nah, kan? iya lebih tenang jadinya. Nah, kita lanjut ke this or that. Nah, di sini ada daging rare atau daging yang well done. Oke. Kalau dari dua pilihan ini sih aku pasti milihnya well done sih, karena kalau karena lagi PMK. Enggak, jadi lebih ke arah ini kan, ini pasti tentang steak kan ini ya. Yes. Kalau steak memang kalau dari rare sama well done, kamu milih well done, karena kalau rare aku nggak seberapa suka. Karena rare itu kan masih mentah. Iya. Tapi kalau yang bagus itu adalah medium well. Iya. Medium well. Oh iya, benar-benar. Jadi lebih enak, jusnya masih ada. Karena kalau daging well done sebenarnya, kalau untuk steak yang kita masak daging well done, itu kayak jusnya hilang gitu, jadi rasanya itu keras. Karena kalau primary cut atau yang daging-daging khusus untuk steak itu ya, entah itu yang khas dalam, khas luar dan sebagainya, itu kan memang lemaknya nggak ada, sedikit, jaringan ikatnya sedikit. Nah jadi kalau proses masaknya terlalu panjang, itu bakal liat atau keras. Beda kayak kalau daging yang lainnya yang jaringan ikatnya tinggi atau jaringan lemaknya yang tinggi ya, itu proses masaknya harus lama biar lebih empuk. Bener. Beda jadi semakin lama semakin empuk itu adalah untuk daging-daging seperti daging sengkel, terus daging. Apa tuh sengkel? Iya, kalau kamu di pasar pasti Pak minta sengkelnya gitu lah. Itu kalau semakin lama semakin empuk. Nah kalau daging-daging kayak buat steak ini semakin lama semakin liat. Iya, jadi beda di situ. Kalau aku sendiri sih kurang suka daging sebenarnya, karena pegel gitu tau kalau makan tuh. Coba yang daging wagyu. Oh iya, itu beda, kayak bukan daging. Next di sini ada steak atau rendang. Bedanya dari olahannya, lamanya juga ya Kak. Kalau aku sih udah nggak pakai mikir lagi, udah pasti rendang dong. Udah kayak rendang itu udah. Iya, udah juara banget. Wah, bener, setuju. Apalagi kalau misalkan rendangnya itu makannya bareng keluarga. Wah. Pakai nasi panas yang pulen. Aduh. Banget. Jadi inget rumah. Next di sini ada opor sama sate. Oke, sebentar. Ini nih, ada pilihan yang agak sulit juga ini. Aduh, apa tuh? Opor ini pasti enak juga ya. Cuman opor juga jarang-jarang kan dimakan, kecuali kalau lagi pengen Lebaran pasti itu wajib tuh. Sate, kayak lebih sate deh. Sate, Iya, aku lebih sate deh ini. Tapi Chef orang yang mengurangi santan gak sih? Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Cuman ya memang nggak yang terlalu aku makan yang terlalu banyak santan sih, nggak juga sih. Karena kalau aku tuh nggak suka makanan yang enak sebenarnya tuh. Jadi yang terlalu berat dan sebagainya tuh nggak suka sebenarnya tuh. Jadi aku suka yang makanan yang enak dimakan sih, yang nggak terlalu ini. Makanya kalau rendang pun itu kan nggak terlalu berlemak, yang mesti kayak lemak banget sih sebenarnya. Tapi nggak yang kerasanya nggak kayak opor yang santannya masih lebih keras gitu ya. Gitu.
Iya sih, sate enak tuh kalau malam-malam. Lanjut, kita ada disorder daging yang dicuci atau daging yang nggak dicuci. Nah, terlepas ini. dari PMK gimana nih? Nah, kalau ini tergantung sebenarnya. Yep. Tergantung. Gimana Daging yang tuh? dicuci kalau kita beli aja di pasar, yang dagingnya kotor banget ya. Iya. Jelek banget, kotor banget. Harus dicuci. Itu kalau nggak PMK. Kalau Oke. waktu PMK yang seperti tadi yang sebelumnya aku jelasin, masukin ke chiller dulu, entah itu kotor atau enggak, masukin chiller. Nah, setelah 24 jam keluarin baru dicuci. Karena kita juga nggak mau nih ada kotoran, ada pasir dan segala macam yang kita bakal olah gitu kan. Iya. Kalau daging nggak dicuci, ini adalah khusus untuk kalau kita beli daging yang di rantainya dingin seperti di supermarket, hypermarket dan sebagainya gitu, yang gede-gede gitu ya. Itu baru nggak usah dicuci karena pasti mereka udah melakukan treatment yang sudah benar gitu. Oke. Tapi untuk kedepannya nih, karena udah ada wabah PMK juga nih Kak, jadi kakak bakal tetap pakai yang ini atau lebih suka yang itu? Kalau yang sini lebih murah sih jatuhnya. Oke, benar-benar. Karena beli di pasar dan ini jadi pertimbangan lokal. Iya, benar. Ini produk lokal, jadi kita harus pakai produk lokal lah gitu lah. Lanjut lagi, di sini kita ada daging lokal atau import. Ya, tadi seperti yang aku bilang ya tadi ya. Tergantung dari penggunaannya sih sebenarnya. Jadi mau masak apa juga gitu ya. Kalau masakan Indonesia sebisa mungkin pakai daging lokal. Karena pasti bakal lebih dirasa dan dari segi harga pun juga lebih terjangkau. Dan juga membantu peternak Indonesia. Wah, aplaus dulu. Kalau daging impor ini khusus kalau kita mau bikin steak dan sebagainya gitu, yang istilah kalau di di dapur namanya adalah prime cut atau yang potongan-potongan yang utama, yang mahal gitu kan, kayak daging khas dalam, khas luar itu. Kalau kita pakai yang import pasti lebih empuk, lebih enak gitu. Lebih punya kualitas. Iya. Gitu. Ini pun juga kualitasnya bagus sih. Iya benar. Aduh, aku salah. Oke, lanjut, di sini kita ada daging sapi atau daging kambing. Chef suka daging sapi nggak? Aku suka sih, suka kami suka. Tapi nggak ada pantangan berarti ya? Enggak. Tapi kalau dari dua ini lebih suka daging sapi sih. Daging sapi. Lebih gampang dicari, lebih mudah untuk pengolahannya gitu. Kan daging kambing aku kalau di Jakarta masih belum nemu ini beli di mana yang nggak bau. Iya. Jadi kalau daging sapi kan lebih gampang karena nggak ada risiko bau perengusnya. Iya. Balik lagi, kalau misalkan untuk fisiknya daging itu daging sapi, daging kambing atau daging rusa, ketika PMK itu dia nggak punya perbedaan ya kan? Nggak ada ciri khas khusus. Oke. Coba lihat masih adakah disordernya. Ini pertanyaan wajib nih. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk, Kak? Ini buat semua yang makan bubur nggak diaduk itu kalian aneh semua. Karena bubur tuh harus diaduk. Nah. Oke, kita kalah. Kita beda. Karena kan itu udah bumbu ya. Bumbunya itu masih dikasih ada kecap asin, ada lada dan sebagainya. Kalau nggak diaduk kan rasanya nggak aneh gitu. Saya menolak. Bubur harus diaduk. Tapi kan itu tuh jadi rasanya satu mangkok tuh sama, Kak. Ya itu karena itu. Jadi kalau ini kadang makan keasinan, kemanisan, terus gak ada rasanya kan enggak. Tapi kan kalau bikin sendiri, masak sendiri kan kita bisa baurin gitu. Enggak, pokoknya bubur diaduk fix. Ya udah. Aku ngalah. Gak apa-apa. Oke. Selanjutnya ada lagi. Ini jeroan atau cingur. Nah, karena aku asli dari Surabaya, ramah sama namanya rujak cingur, jadi pilih cingur sih. Cingur itu dari ini. Itu hidung. Iya, hidung sapi. Kirain aku cingur itu lidah. Bukan dari hidung. Jadi bagian hidungnya. Makanya rasanya kenyal-kenyal. Udah pernah nyoba belum? Belum. Coba lah. Nggak berani. Kok nggak berani ya? Itu jeroan atau cingur, berarti Kak Rizky milih cingur. Biasanya diolah jadi apa tuh, Kak? Iya, rujak cingur. Rujak cingur. Iya, atau enggak ditumis aja, atau enggak dibikin apa sih, kayak dimasak pedes gitu ya, kayak disambel gitu loh. Ditumis pakai sambel, cabai-cabai yang banyak gitu. Kayak nggak tahu. Tapi biasanya sih rujak cingur sih, karena orang Surabaya ya makanan khasnya. Sahabat tangguh mungkin ada yang suka juga rujak cingur, biar sama kayak Kak Rizky. Harus suka sih. Apalagi kalau orang Jawa Timur pasti senang banget sama rujak cingur. Oke. Kalau misalkan dari dua ini ternyata nggak bahaya juga ya? Nah iya, jadi sebenarnya itu lagi seperti yang aku jelasin sebelumnya nih. Kalau kita tuh boleh mau mengkonsumsi semua bagian, semua part dari sapi atau dari hewan pekan itu boleh sebenarnya. Cuman yang tadi
yang harus dititik beratkan adalah prosesnya. Nah, karena tadi yang tulang, terus habis gitu jeroan itu adalah tempatnya si virus PMK bersarang dan lama untuk matinya di sana. Nah, jadi kalau kita mau mengkonsumsi kepala, mau mengkonsumsi tulang ya, atau mengkonsumsi jeroan, itu prosesnya bisa lebih panjang lebih lama lagi. Rebuslah minimal tuh 30 menit ya di air yang mendidih ya. Ketika mendidih dihitung baru. Jadi jangan yang ketika baru masukin jeroan, masukin air, nyalain api udah dihitung waktunya. Jadi waktunya itu udah dihitung ketika air sudah mendidih. Oh, jadi kita masak air dulu nih, mendidih nih. Masukin aja dari air yang dingin. Jadi air dingin, masukin si daging dan tulang atau jeroan itu, nyalain api, tunggu mendidih, baru hitung. Minimal 30 menit. Oh, berarti hitungnya dari pas mendidihnya. Betul. Oh, oke. Baru itu nanti bisa mati. Oke. Ini kayaknya udah terakhir. Apa ada lagi? Yeay. Gimana, Chef? Kak. Ya, Dok. Lanjutin aja gitu ya. Semuanya gak apa-apa. Iya. Habis ngeborong banget ini Kak Rizky tuh. Iya. Jadi sekarang kita lanjut ke next game. Oke, gamesnya apa lagi nih? Ada ini lebih gimana ya? Lebih apa? Lebih tanya jawab yang jawab aja gitu ya. Oke. Nah, di sini udah ada kartu. Kak Rizky bisa ambil. Nanti Kak Rizky jawab. Boleh dilempar ke aku juga, tapi kalau Kak Rizky mau sendirian jawab juga gak apa-apa. Oke, siap. Kayaknya enak dilempar deh nanti. Aduh, gimana ya? Oke, boleh dimulai dari Kak Rizky dulu ya. Oke, siap. Oke, aku ambil ya. Siap. Oke. Indonesia merupakan bagian dari negara ASEAN. Benarkah susu adalah minuman sapi? Bener gak? Ih, Kak Rizky dulu jawab. Benarkah susu adalah minuman sapi? Pastinya enggak lah, kalau karena sapi minumnya air toh. Kecuali kalau memang pedet ya. Pasti minumnya apa itu susu. Pedet? Pedet itu adalah anak sapi. Oh, oke. Sama kayak bayi kan. Minumnya susu, minumnya ASI. Berarti Kak Rizky masih fokus. Iya, masih fokus dong, gitu ya. Fokus dong. Oke. Sekarang aku ya. Iya. Kapan PMK ada di Indonesia? Ya, kok aku kedapetan ini sih? Ayo, kapan ayo? PMK ada di Indonesia dari kemarin. PMK itu ada di Indonesia tahun 1988 berapa sih? 1988 ya? Iya, terus habis itu kan udah bebas, terus sekarang ada bebasnya lagi itu tahun 90-an lah ya. 90-an juga. Oke. Terus sekarang udah bebas, terus sekarang ada lagi. Tahun ini ada lagi. Nah, itu cobaan kita guys. Iya. Sahabat tangguh juga mau nyobain kartu boleh. Nanti ya kita virtual. Lanjut Kak Rizky dulu. Oke. Berapa jumlah provinsi terlapor kasus PMK? Ayo, tahu nggak ya? Aduh, aku tahu loh. Kemarin baru baca banget. 22 ya kalau nggak salah ya? Nggak, salah. Berapa? Salah, aku tahu. Kemarin aku baru baca. Berapa? Jadi nih sahabat tangguh, untuk per hari ini kasus yang Iya, yang tercatat ya, yang terlapornya itu ada di 24. Udah naik 2 ya. Jadi kita terakhir aku lihat 22. 22. Iya, minggu kemarin kayaknya 22. Sekarang udah 24 ya? Sekarang udah 24. 2 provinsi terbaru apa? Tahu nggak? Nanti ada. Nanti ada. Aduh, jadi ketahuan anak yang bikin soalnya. Nggak ada yang bercanda. Iya. Oke, lanjut sekarang. Oke, lanjut. Benar atau salah NTB menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif PMK terbesar di Indonesia saat ini? Benar atau salah? Aku nggak lihat data. Benar atau salah NTB menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif PMK tersebut? Oke. Kayaknya sih enggak deh. Yang terakhir kali inget provinsi mana tuh yang menjadi Jawa provinsi? Timur ya? Nice. Jawa Timur kan? Iya, karena Jawa Timur kan lumbungnya sapi. Oh iya betul. Kak Rizky dari Jawa Timur bukan? Oke. Jadi bisa langsung konsultasi saja gitu ya. Jadi benar atau salah NTB menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif PMK terbesar di Indonesia saat ini? Jawabannya salah. Karena yang pertama itu masih diduduki oleh Jawa Timur. Ini bukan hal yang perlu dibanggakan ya ini seharusnya. Iya, kita harus lebih aware lagi. Jadi kalau misalkan ada yang mau main-main ke Jawa Timur nih, mereka harus tetap perhatikan biosecurity-nya. Dan jangan kelamaan juga di kandang sapinya. Betul takutnya banget. Ya, tidak diinginkan. Silakan Kak. Benar atau salah, kepala, kaki, dan buntut tidak boleh untuk dikonsumsi saat wabah PMK? Aku bisa jawab. Tadi aku dengar. Apa jawabannya? Jawabannya bisa. Cuman harus diolah dengan treatment yang tepat seperti itu. Betul. Masih boleh kok sebenarnya. Jadi cuman
Sempat kalau beberapa waktu yang lalu kan Menteri Pertanian kan bilang jangan konsumsi kepala, kaki, buntut kan, memang kan ada kata-kata itu. Tapi jika tidak diolah dengan baik. Oke. Nah, jadi kalau ada diolah, jikanya. Kalau diolah dengan baik masih boleh kok. Oke. Gitu. Baik, lanjut. Kita kayak beneran lagi benar atau salah biosecurity termasuk ke dalam strategi utama penanganan PMK. Betul banget dong pasti. Ya udah, aku mau nanyanya gini deh. Apa? Kak Rizky tahu nggak biosecurity itu apa? Biosecurity itu apa sih, Kak? Oke, biosecurity itu secara gampangnya adalah gimana caranya biar yang namanya ini satu kawasan nih ya, peternakan. Nih. Biar yang namanya itu penyakit nggak bisa masuk. Oh. Ya jadi ada beberapa lapisan tuh. Kayak kalau kita masuk ke mall lah. Ada yang namanya X-ray dulu. Terus habis itu ada tes suhu. Terus habis itu ada pakai hand sanitizer dulu. Prosesnya panjang banget untuk masuk ke mall. Sama seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke peternakan, ada yang namanya beberapa lapisan tuh yang harus kita lakukan. Biasanya itu kayak ada tuh kayak peternakan kayak unggas itu lebih itu strict lah. Kita ada yang sampai masuk ke dalam kolam disinfektan. Sebelum masuk ya. Jadi kita masuk ke kolam dulu. Dulu iya. Beneran kolam yang isinya disinfektan buat mematikan semua virus bakteri yang ada di kita. Mentas dari sana baru pakai baju untuk mau masuk ke itu. Sampai sedetail itu, sampai se-strict itu. Itu namanya biosecurity. Ada bahkan yang pakai APD juga ya? Ada banyak hal itu. Oke, boleh lanjut lagi, Kak. Sebutkan nama kameramen di studio BNPB. Tahu nggak? Siapa ya? Siapa? Gak ada namanya sih. Gak ada namanya. Gak usah ketawa, Kak. Gak usah. Nanti pulangnya kenalan dulu, oke? Boleh silaturahmi satu-satu. Iya, satu-satu. Aku lanjut ya. Marina menari di atas menara. Berikan satu harapan Anda untuk negeri. Wah, ini closing kayaknya nih. Oke, terakhir ya. Jadi harapan nih, karena ini kita temanya tema PMK ya. Di acara ini aku pengen bilang kita pengen banget sih PMK bebas lagi. Amin. Meskipun PMK sebenarnya tidak kematian akibat PMK untuk ternak itu memang kecil. Ya, nggak sebesar untuk penyakit yang lainnya. Cuman karena penyakit ini sangat mudah untuk menyebar, ya, dan juga menjadi kerugian ekonomi yang tinggi untuk peternak. Sangat tinggi. Iya, sangat tinggi banget ya. Jadi penurunan susu, terus penurunan berat tubuh ya, jadinya, dan akhirnya ada terganggunya juga yang namanya peredaran daging, peredaran satwa, terus juga untuk jual beli itu juga susah karena kita masih belum bebas PMK lagi. Jadi aku pengen banget sih kita Indonesia bebas lagi dari PMK. Sehat lagi negaranya. Iya, gitu jadi ya, ini bukan tugas cuma pemerintah aja, tapi semua aspek ya masyarakat, entah itu NGO gitu kan, atau LSM, terus juga masyarakat itu sendiri, peternak, terus teman-teman ya, semua yang seluruh di rumah warga juga ya, pemerintah juga, jadi harus jalan-jalan bareng nih untuk biar Indonesia bebas PMK lagi. Nah, gitu sahabat tangguh, sudah dengarkan. Nah, kalau misalkan sahabat tangguh di rumah juga mau main tentang PMK Cards kayak gini sama temennya, sama sahabatnya, kayak gitu boleh banget. Jadi nanti kalian bisa sharing terkait dengan PMK itu kayak gimana sih. Nah, mungkin segitu dulu Kak Rizky sampai dusun PMK-nya hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama, sudah diundang di sini bisa sharing terkait PMK. Jadi gitu sahabat tangguh. Sekian dulu sahabat tangguh. Untuk dusun PMK hari ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-temannya untuk berbagi ilmu. Dan kalau misalkan untuk kamu yang belum nonton podcast kita sebelumnya, dusun PMK sebelumnya, bisa langsung dicari di BNPB Indonesia. Salam tangguh, ternak kuat, bebas PMK. Bye-bye.